Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat fake API di lokal laptop kita dan juga instalasi JSON server. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengkonsum fake API dari online fake API seperti JSON server, regress in, dan lain-lain. Kali ini kita akan mencoba membuat fake API namun di dalam lokal mesin kita, sehingga kita bisa menggunakannya ketika offline. Kita akan menggunakan JSON server untuk fake API kita. Fitur utama dari JSON server adalah kita menyediakan JSON yang kita inginkan, kemudian kita running di dalam lokal mesin kita, dan selanjutnya kita bisa melakukan get, post, put, delete di dalam lokal mesin kita. Jadi ini seolah-olah API yang dibuat di online, namun ternyata dia disimpan di dalam lokal mesin. Nah, sekarang kita akan mulai dengan install dulu JSON server di dalam lokal mesin. Kita buka terminal. Nah, kita bisa menginstal di mana saja lokasinya, bebas. Kita paste saja di sini. npm install -g JSON server. Nah, setelah selesai menginstal JSON server, kita akan kembali ke webnya. Di sini yang kita perlukan selanjutnya adalah menyiapkan database JSON kita, di mana kita akan membuat sebuah database sederhana di dalam JSON kita sesuai dengan yang kita perlukan. Dan ini bisa disimpan di mana saja, tidak harus di dalam project kita. Namun karena saya ingin menyimpannya nanti di repository, saya akan menyimpan juga di dalam project saya. Jadi saya akan simpan di dalam root project saya. Mungkin di sini kita bisa membuat folder fake API. Nah, di sini. Oke, kemudian kita buat file di sini. Kemudian saya akan berikan nama db.json. Nama di sini bebas kembali, tidak harus db.json, bisa saja database, bisa saja store, dan lain-lain. Ini bebas. Oke, kemudian saya akan paste sampel dari JSON servernya, kemudian saya simpan. Nah, saya mempunyai sampel database yang telah disiapkan oleh JSON server. Selanjutnya, saya akan coba running server ini. Sesuai dengan instruksinya, kita bisa merunning JSON server seperti ini. JSON strip server -watch, kemudian nama database-nya. Jangan lupa kita perlu mengarahkan ke dalam root project kita dulu. Nah, nanti secara default dia akan dilarikan di localhost 3000. Nah, kita juga bisa melakukan spesifik untuk merunning JSON server ini di port tertentu. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Nah, hampir sama dengan yang tadi, cuma kita tambahkan portnya saja. Oke, kita akan copy ini. Kita clear dulu ya. Kemudian di sini kita paste. Nah, nanti JSON server saya akan me-watch db.json di port 3004. Namun jangan lupa, saya tadi menyimpannya di dalam folder fake API. Berarti saya harus masuk dulu ke dalam folder fake API. cd fake API. Nah, di sini kalau kita ls, ada db.json di sini. Baru di sini kita bisa merunning JSON server -watch db.json -port 3004. Oke, sekarang kita sudah bisa merunning servernya. Dan kita akan coba dulu di dalam Postman apakah sudah berhasil atau belum untuk pemanggilan fake API di dalam lokal mesin kita. Oke, ini sampel dari tutorial sebelumnya. Kita akan buat tab baru. Nah, kemudian kita copy aja ini localhost 304 post contohnya. Kita akan mengambil yang sampel /post. Kemudian kita paste di sini dan kita akan coba get. Kita send data. Oke, proses get sudah berhasil. Nah, kita akan coba dengan metode post. Nah, kita buat post, kemudian body-nya kita akan isi sesuai dengan data yang ada di sini. Kita copy, ini kita buat JSON ya, supaya rapi. Nah, ID-nya kita coba kosongkan ya, dia default atau tidak isi ID-nya. Nah, title-nya kita buat Kabayan Coding, autornya Prawito. Oke, kita akan coba hit post-nya. Oke, ternyata secara default dia mengenerate ID 2. Dan autornya Prawito, title-nya Kabayan Coding. Menariknya, kita akan lihat di dalam lokal db.json kita. Nah, kalau kita lihat, tadi kita baru punya satu, yang ini ID 1. Setelah kita melakukan post, dia otomatis menjadi 2. Karena
fungsi dari create-nya berjalan seperti halnya API pada umumnya. Kita akan coba satu kali lagi. Nah, kita akan ganti React Native call API. Author-nya Prawito Hudoro. Nah, kita akan coba hit lagi, send. Ya, dia sudah berhasil. Statusnya 201, kita lihat lagi DB-JSON-nya. Nah, menarik, DB-JSON-nya juga bertambah menjadi 3 sekarang, secara otomatis. Jadi fungsi create-nya berjalan. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menginstal JSON Server, kemudian fungsi get dan post-nya juga sudah berjalan. Selanjutnya, di tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana proses CRUD di dalam aplikasi React Native. Demikian, semoga bermanfaat.